Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsie Maharni Putri dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi pengantar kewirausahaan, yaitu manajemen pengelolaan usaha. Nah, manajemen pengelolaan usaha itu pengertiannya adalah kegiatan atau aktivitas melakukan perencanaan, kemudian kita mengorganisasikan atau mengorganising, kemudian mengawasi kegiatan usaha atau kegiatan operasional usaha yang kita dirikan agar dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan atau sudah ditargetkan dalam pendirian usaha kita. Nah, manajemen pengelolaan usaha ini akan bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan keuntungan usaha. Jadi dengan adanya perencanaan, dengan adanya pengelolaan yang di sana ada berbagai kegiatan untuk mengatur dan mengalokasikan semua sumber daya usaha, sehingga usaha dapat dijalankan secara efisien dan menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal. Jadi selanjutnya, manajemen pengelolaan usaha ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah planning. Fungsi planning itu merupakan fungsi perencanaan yang di sini kita menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara-cara alternatif untuk mencapai tujuan yang sudah ditargetkan. Jadi maksudnya di sini tujuan organisasinya adalah tujuan perusahaan yang kita dirikan. Nah, kita bisa memikirkan atau mulai merencanakan apa itu tujuan yang jelas dalam pendirian usaha kita dan bagaimana dan dengan siapa kita nantinya bermitra, kemudian produk apa yang akan kita hasilkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana pelaksanaan operasional usaha kita ke depannya. Jadi ini merupakan suatu teks tertulis yang bisa didokumentasikan. Jadi rencana tidak hanya keinginan, tapi sudah tertuang dan dipikirkan secara matang menurut logika kita. Nah, kemungkinan-kemungkinan apa yang sudah dan akan kita jalankan. Nah, manfaat dari perencanaan ini adalah agar kegiatan operasional usaha kita dapat berjalan konsisten. Dan jikapun dia tidak berjalan sesuai dengan tujuan usaha yang sudah kita rencanakan dan sudah kita buat dalam perencanaan ini, kita dengan mudah melakukan cross check. Jadi perencanaan usaha ini bertitik poin pada melakukan serangkaian tahapan atau menulis serangkaian tahapan yang akan dijalankan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek dengan tujuan agar tujuan usaha kita dapat dicapai semaksimal mungkin. Nah, fungsi yang kedua dari pengelolaan usaha ini adalah organizing. Organizing adalah kegiatan pengelompokan sumber daya agar sumber daya ini atau pekerja khususnya itu dapat bekerja menurut skill dan bisa menghasilkan produk yang maksimal untuk pada akhirnya mencapai juga tujuan usaha kita. Nah, pengelompokan pekerja ini itu atau organizing itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah penentuan kegiatan. Nah, penentuan kegiatan ini maksudnya kita menentukan setiap pekerja pekerjaan apa yang harus diampunya atau dilakukannya sesuai skill mereka. Jadi mengelompokkan pekerja sesuai dengan skill. Dan yang kedua adalah penyerahan kegiatan. Di sini berkaitan dengan bagaimana manajer itu memberikan wewenang kepada pekerjanya untuk bisa berkreasi atau berinovasi dalam melakukan kegiatannya. Dan yang terakhir adalah penyerahan delegasi kegiatan. Maksudnya di sini manajer itu memberikan wewenang kepada bawahannya atau pekerja untuk bisa mengambil keputusan dan memberikan tanggung jawab secara jelas. Nah, fungsi ketiga dari pengelolaan usaha ini adalah directing. Directing itu berasal dari bahasa Inggris juga, maksudnya adalah di sini kita menggerakkan atau menggairahkan agar bagaimana orang-orang bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan dari awal pendirian usaha kita. Nah, di sini berkaitan dengan bagaimana kemampuan dari pemimpin, bos dari usaha ini atau kita sendiri itu mampu untuk membuat pekerja merasa nyaman dan menyukai apa yang dikerjakannya, maksudnya melakukan pekerjaannya dalam usaha. Nah, di sini
ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita mengatur strategi yang tepat, kemudian kita membangun kondisi pekerjaan yang memang kondusif dan nyaman, serta keakraban yang cukup membantu pekerja supaya bisa fokus dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah menyadari atau membangun paradigma kepada pekerja akan kebutuhan dalam pekerjaannya. Nah, yang keempat, fungsi dari pengelola usaha adalah coordinating. Coordinating ini adalah koordinasi agar bagaimana pekerjaan ini dapat berjalan secara runtun dan efisien. Nah, di sini terkait pada 3 hal, yaitu pertama penyelarasan kegiatan. Di sini terkait hubungan vertikal dengan hubungan atasan, dan yang kedua adalah hubungan horizontal, yaitu antara karyawan dengan karyawan. Nah, yang kedua adalah koordinasi proses kerja dari awal sampai akhir itu jelas, koordinasi yang jelas, membangun koordinasi yang jelas. Dan yang ketiga adalah terkait dengan keseluruhan lingkungan kerja yang memang saling melengkapi. Jadi setiap orang di usaha kita ini saling melengkapi, baik dari fungsinya, kemudian dengan pemikirannya, sehingga apa yang kita rencanakan ini dapat terkoordinasi dan berjalan secara efisien. Nah, yang kelima adalah fungsi controlling. Controlling itu maksudnya adalah pengawasan. Jadi dalam hal ini kita melakukan pengawasan agar bagaimana operasi-operasi yang dilakukan dalam bisnis kita itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan apa dari awal yang sudah kita targetkan. Nah, tujuan dari controlling ini yaitu salah satunya sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan dalam menjalankan operasi usaha kita. Nah, sehingga bisnis kita ini dapat menghasilkan keuntungan baik material atau non-material itu secara maksimal. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan controlling. Yang pertama adalah memperhatikan bagaimana tujuan dan rencana ini dapat selaras dan keduanya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan saling mendukung. Yang kedua adalah pengawasan terhadap sistem operasional secara keseluruhan, dan yang ketiga itu melakukan evaluasi dari hasil yang sudah dicapai, dievaluasi terus-menerus. Kegiatan controlling ini seperti itu, melakukan evaluasi. Pertama kita melakukan kegiatan ini, kemudian kita evaluasi apakah baik atau tidak, kemudian jika baik ditingkatkan terus. Nah, yang keempat adalah memberikan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Jadi masukan itu penting baik dari berbagai pihak, apakah kita mendengarkan dari lingkungan kerja ataupun dari konsumen sendiri. Nah, itu merupakan 5 hal terkait fungsi pengelolaan usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana mendesain bisnis usaha dan prinsip yang harus diperhatikan dalam mendirikan usaha. Selanjutnya adalah bagaimana mendesain bisnis usaha. Yang pertama adalah kita menetapkan tujuan yang jelas, yang kemudian kita mengelompokkan berbagai fungsi dalam tim kerja kita sesuai skillnya, dan yang ketiga adalah menguraikan pekerjaan yang dilakukan oleh tim kerja. Jadi kita menetapkan pekerjaan yang jelas kepada tim kerja yang sudah kita buat di langkah kedua dalam mendesain bisnis usaha. Nah, yang ketiga adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah fungsi melekat. Ini terkait dengan wewenang dan tanggung jawab serta hubungan lini staf dan rentang kendali. Kemudian yang kedua adalah pengelompokan aktivitas. Di sini ada pengelompokan fungsi, kemudian pengelompokan wilayah, kemudian terkait pengelompokan produk yang dijual, sehingga setiap orang bisa bekerja fokus untuk memajukan bidangnya di bawah bidang-bidang yang dibawahinya dalam usaha. Jadi kita melakukan pengelompokan aktivitas ini dengan tujuan setiap orang fokus dalam menjalankan bidangnya. Di sini juga diperlukan koordinasi yang jelas dalam pekerjaan, sehingga setiap orang itu tidak bekerja ganda, sehingga hasilnya memang benar-benar maksimal. Yang selanjutnya itu berkaitan dengan 5 hal yang dibutuhkan sebagai sumber usaha. Yang pertama adalah SDM. SDM ini adalah manusia yang akan mengelola dan menjalankan usaha, terkait manajernya, kemudian pekerjanya. SDM ini tentu harus berkualitas dan memang harus terlebih dahulu dibekali dengan ilmu yang dibutuhkan dalam perusahaan.
Yang kedua adalah finansial. Finansial ini adalah modal untuk baik modal materi untuk membangun usaha. Di sini kita bisa melakukan peminjaman atau modal pribadi. Kemudian dalam finansial ini sebelumnya kita juga harus menyusun rencana bagaimana pengembalian, peminjaman, dan pengalokasiannya secara efisien. Yang ketiga adalah sosial. Jadi sumber yang dibutuhkan yang ketiga adalah sosial. Jadi di sini kita membangun jejaring untuk membangun branding usaha kita, kemudian membangun brand produk kita, dan meningkatkan usaha kita, mengembangkan bisnis kita. Nah, yang keempat adalah manajerial. Di sini manajerial berfungsi untuk mengatur, mengelola bagaimana bisnis ini memang bisa menghasilkan keuntungan maksimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya secara maksimal. Dan yang terakhir adalah membangun jejaring yang luas. Jadi fungsi sosial tadi tidak hanya sekedar membangun jejaring, di sini juga bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat dalam usaha kita. Tapi kalau misalnya untuk sumber jejaring ini, kita memang benar-benar membutuhkan relasi-relasi yang akan membangun usaha. Nah, selain sumber-sumber tadi juga ada perencanaan tenaga kerja dan pengelolaan usaha. Jadi perencanaan tenaga kerja ini terkait dengan berapa atau jumlah kebutuhan tenaga kerjanya. Nah, di sini kita memikirkan kategori-kategori yang tepat untuk bisa bergabung dengan usaha kita, membawahi bidang-bidang yang akan kita tentukan kepada mereka. Jadi harus berskill. Nah, yang kedua adalah sumber tenaga kerja. Ini terkait dengan latar belakang SDM, misal apakah dia sarjana ataupun tamat sekolah menengah, dan memang sebaiknya sudah berpengalaman di bidang yang kita percayakan kepada mereka, agar nantinya mereka bisa bekerja secara maksimal dengan kemampuannya dan menghasilkan keuntungan yang mumpuni bagi perusahaan. Selanjutnya, setelah perencanaan tenaga kerja, kita juga merencanakan perencanaan usaha itu sendiri. Jadi ini terkait dengan hal-hal tertulis yang dipenuhi oleh usaha kita, seperti izin operasional usaha, kemudian tujuan usaha, kemudian rincian strategi apa dan yang paling tepat untuk menjalankan marketing kita, memproduksinya. Ini terkait juga dengan perencanaan usaha. Dan ini semua dirangkum dalam ringkasan eksekutif yang isinya secara umum adalah maksud usaha, kemudian rincian finansial, cara kita meminjam atau mendapatkan dana, kemudian pengelolaan dana dan pengembalian dana. Sekian terkait pengelolaan materi, pengelolaan usaha dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.